Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Segala puji hanyalah milik Allah, segala puji hanyalah yang Allah berikan. Semua yang Allah berikan untuk kita nikmati, semua yang Allah berikan harus kita syukuri, semua yang Allah berikan harus kita jalani. Nikmati, hayati, jalani dan bersyukur. Dalam pagi yang sangat berbahagia ini, dalam pagi yang sangat berbahagia gini, kita bahas tentang ilmu nahwu dan sharaf, seputar ada ilmu nahwu dan sharaf. Kemarin sudah kita bahas tentang huruf ta'kid. Sekarang huruf atau huruf istisna. Ada huruf istisna, ada huruf qasar. Ada ya, contoh najahat tulabu adal kaslana. Najaha at-tulabu adal kaslana. Santri-santri itu datang selain kecuali santri yang malas. Kasla, aduh. Santri-santri atau demikian dengan dari macam-macam kali atau kalimah, huruf beserta contoh masing-masing. Untuk lebih jauh, Assalamualaikum 150477 dan Teh Helin Wilujeng Sonten, Wilujeng Sonten. Selamat pagi. Wilujeng enjing, sehat, bahagia. Kajianna ini ilmu sharaf dan nahwu.
Untuk lebih jauh dan banyak mengenali kalimah-kalimah huruf dan Al-Quran, dari Al-Quran, dalam Al-Quran, perhatikan contoh berikut surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sehat pokoknya nama, jaga kesehatan. Bandung cuaca di daerah Rancakek mendung. Mendung tak berarti hujan. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dari seluruh kalimah yang terdapat pada surah Al-Fil di atas, dapatlah dijelaskan bahwa kalimah hurufnya adalah sebagai berikut. Kalimah A, apakah? Lam, tidak. Kaifa, ke bagaimana. Huruf atau huruf apa? Huruf istifham, harpun istifham. Huruf nafi, harpun nafi. Harpul istifham, harpun istifham. Kalimah di sini kalimah ba. Huruf apa? Huruf jar. Kalimah pi dalam atau di dalam huruf apa? Huruf jar. Kalimah dan wa. Huruf apa? Harfil atap. Mau huruf atap. Huruf min kalimah apa? Huruf jar. Huruf fa huruf atop. Lalu kemudian huruf apa? Nikab. Huruf jar. Hari kalimah huruf ketika tidak dirangkaikan ke alai huruf jar, alaiya, ala. Kalau dimasukkan ke jadi kalimat dan alaika. Ba di sini alam terbit a na lam a na di dia. Apakah huruf istifham? Huruf istifham. A. Lam apa di alam? Alam. Lam huruf apa? Harfin nafi, huruf nafi. Tidak. Berarti tidak. Alam taro kaifa. Kaifa huruf apa? Huruf istifham. Kaifa alam taro kaifa fa'ala rabbi bi ashabana. Huruf apa? Huruf jar. Harfun jar dengan atau terhadap ba. Alam dari tadi. Alam juga tadi huruf sama. Pi harful jar. Wa huruf atap. Dan gitu kan. Ba di sini huruf bihijaratim min sijil. Ba udah. Huruf jar. Fi adalah fa, huruf jar juga. Kaf huruf jar. Sampai di sini kita telah mempelajari dan mengkaji macam-macam kalimat isim fi'il dan huruf berikut tanda dan segala permasalahan masing-masing. Untuk lebih mengenali masing-masing kalimat itu secara keseluruhan pada ayat-ayat Quran, perhatikan contoh-contoh berikut. Quran surah An-Nasr 1-3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Masing-masing kalimat pada surah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Idza harfun syarat, apabila syarat. Kalimah artinya kalimah apa? Isim fi'il atau huruf apa? Tandanya apa dan di mana? Jaa telah datang, fi'lun madi huwa. Itu dia.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrun ismun mudhaf, isim mudhaf. Pertolongan artinya. Allah ismun mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Huwa harfun atap. Al fathu idza jaa nasrullahi wal fath. Al fathun ismun al. Wa harfun atap. Ra'aitu fi'il madi, anta annasu isim al. Yadkhuluna fil mudhari hum. Fi harfun jar. Dini ismun harfun jar mudhaf. Ismun mudhaf ilaih. Assalamualaikum Bang Haji, assalamualaikum di Sukabumi, sehat, mudah damang daramang ke keluarga saudara. Ra'aita tadi bil madi, annasu bil mudhari. Yadkhuluna tindakhala. Fi'lun fi'il mudhari yadkhulu. Ciri mudhari'nya mana? Iya. Bil madina asal katanya dakhala. Fi harfun jar. Ke di atau mereka masuk yadkhulu. Dini ismun isim mudhaf. Mudhaf ilaih Allah. Afwaja isim tanwin. Terus afwaja ismun tanwin, berbondong-bondong. Afwaja ismun tanwin, isim tanwin. Fa harfun jawab. Sabbih fi'il amar. Sabbih, fasabbih gitu. Bi harfun jar. Hamdi ismun. Dinil afwaja fasabbih bihamdi. Itu hamdi ismun harfun jar mudhaf. Rabbi, kalimah Rabbi ismun mudhaf ilaih. Artinya Tuhan. Kalimah apa isim fi'il? Isim mudhaf ilaih, betul Rabbi. Mudhaf ilaih, kalimah Rabbi juga menjadi mudhaf. Dan mudhaf ilaihnya adalah kalimah ka. Rabbika. Anta isim dhamir anta. Wa harfun atap. Istaghfir fi'il amr amal, mohon atau memohonlah kamu ampun. Hu kepadanya ismun dhamir huwa. Inna harfun takkid, sesungguhnya hu dia ismun dhamir huwa. Kana fil madi huwa Allah dia. Tawwaba isim tanwin. Quran surah Al-Munafiqun. Idza ja'anal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik masuk bohong. Masing-masing kalimat pada ayat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalimat idza apabila, atau artinya apa? Apabila. Huruf apa itu? Harfun syarat. Ja'a datang, telah datang bil madi. Huwa, ya, huwa. Ka kepada isim dhamir. Al munafiqun, orang-orang munafik, isim al munafiq. Qalu fi'il madi hum. Wa huma hum, jama' lebih daripada dua.
Huwa berarti mudhari itu mufrad. Hum huwa huma. Tasniyah sanna hum jamak. Qalu nyararita mereka berkata, nashhadu kami mengakui, nahnu anak nahnu fi'il mudhari. Inna sesungguhnya harfun takkid. Takidan. Ka kamu isim dhamir anta, la benar-benar harfun takkid, rasulun isim mudhaf. Rasulun. Allah ismun mudhaf ilaih. Huruf ataf dan wa. Allah isim al, ya'lamu dia mengetahui, fi'ilun mudhari'un huwa. Inna isim dhamir anta, berarti ada muhatab, berarti ya muhatab ada di depan. Kalau gaib berarti tidak ada di depan kita. Rasulun isim mudhaf, hu isim dhamir mudhaf ilaih. Hu tuduhnya tidak ada di depan mata, depan kita. Wa harfun ataf, wa. Allah isim al, yashhadu fi'il mudhari. Inna sesungguhnya harfun takkid. Al munafiqin isim al munafiq, la harfun takkid. Kadibun isim tanwin, kadibun. Besok ilmu surah masih bagian kedua seputar kalimah jamidah dan kalimah musyarifah. Ya. Sudahlah kita baca tentang ilmu syaraf dan ilmu nahwu. Kita sedikit ta'zim daripada bersolawat. Salawat nahdiyah ya. Wa ala dinil Islam. Ulangi lagi ya. Jadi salawat nahdiyah NU video dan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tuasitu wa tuhammisu bihal jihad ilmiya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad ilmiya wa ila'i dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihad ilmiya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad ilmiya wa ila'i dinil Islam wa izari sa'iri ala tariqati jam'iyyati nahdatil ulama wa izari sa'iri ala tariqati jam'iyyati nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum. Awilham. Jadi bukan NU butuh kita, tapi NU butuh kita butuh NU. Allah sambit mansur ala jamiyah nazatul ulama lillahi kalimatillah jamiyah nazatul ulama
sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu bi'ajalil iya wa ila idinil Islam wa tuhammisu bi'ajalil iya wa ila idinil Islam wa izari sa'ini ala tariqati jam'iyyati nadatil ulama wa izari sa'ini ala tariqati jam'iyyati nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadil iya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihadil iya wa ila idinil Islam. Jadi Sholawat Nahdien ini kita bahas tentang sholawat Nahdien ya. Siapa pengarangnya ya? Haluan Cordyceps militaris dari bahan alam jamur Cordyceps militaris disempurnakan oleh teknologi inovasi dengan kultur jaringan. Proteksi diri dengan mengkonsumsi. Jadi sholawat Nahdien ini diciptakan Ki Haji Hasan Abdul Wafi asal Paiton, Probolinggo ya. Jadi sekali lagi sholawat Nahdien ini diciptakan Ki Haji Hasan Abdul Wafi asal Paiton, Probolinggo, Jatim. Sholawat Nahdien merupakan rangkaian sholawat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menunjukkan tujuan daripada Nahdlatul Ulama NU, yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pagi kali ini kita bahas tadi ada ilmu shorof dan nahu seputar kosakata dan apakah ini disebut fi'il atau isim, gitu kan? Apakah ini jama', apakah ini mufrad, apakah ini musanna, dan terakhir kita dengan akhirnya sholawat Nahdien. Ingat sholawat Nahdien itu, sholawat Nahdien itu diciptakan oleh Ki Haji Hasan Abdul Wafi asal Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Sholawat Nahdien merupakan rangkaian sholawat dan doa ya. Baca sholawat Nahdien itu Ki Haji Hasan Abdul Wafi pencipta sholawat Nahdien. Oke, kita bahas. Jadi ketika kita membacakan sholawat mendapatkan pahala, karena satu kali membacakan sholawat 10 pahala buat kita. Jadi perbanyak sholawat. Nah ini Ki Haji Hasan Abdul Wafi mencipta sholawat Nahdien. Sini belakangan warga yang luar Jawa Timur sudah mulai tahun nama pencipta sholawat Nahdien, yaitu tidak lain dan bukan adalah Kiai Haji Hasan Abdul Wafi. Siapa Kiai Hasan Abdul Wafi ini? Mari saya jelaskan secara ringkas. Ia lahir dia Pamekasan, Madura tahun 1923 dan wafat di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur pada Rabu 31 Juni 2000. Tahun 2000 udah pupus. Allah mufillahu wa fi wa'fu. Lahir dari pasangan Ki Haji Miftahul Arifin
Ibnu Kiai Hadu dan Nyai Latifah binti Kiai Jamaluddin Ibnu Kiai Ruhman. Berbagai sumber mengisahkan bahwa Kiai Hadu dan Kiai Ruhman adalah saudara kandung, dan kita tahu bahwa Kiai Ruhman adalah kakek dari Kiai Haji R. Asy'ad Syamsul Arifin Ibnu Kiai Haji Raden Syamsul Arifin Ibnu Kiai Ruhan. Dengan demikian, jika dirunut dari jalur ayah, maka Kiai Haji Hasan Abdul Wafi adalah sepupu Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin, ya. 1897 sampai 1990. Namun dari jalur ibu Kiai Hasan Abdul Wafi adalah keponakan Kiai Asy'ad, karena Ibnu Kiai Hasan Syai Latif adalah anak dari Kiai Jamaluddin Ruhan yang notabene kakak kandung Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Namun Kiai Haji Nasir Abdul Wafi di sini ada 6 kakaknya seperti Kiai Haji Sufyan Miftahul Arifin Situbondo 2012 Masehi, Kiai Mas'ud Miftahul Arifin Ayananda Kiai Haji Badril Masduki Probolinggo 1942 2002 lebih memilih memanggil paman pada Kiai Haji Asy'ad seperti itu. Terus dan buka kakak singkatnya itulah melalui jalur ayah dan Kiai Hasan Abdul Wafi, ya, adalah Bani Hadu, maka melalui jalur ibundanya beliau adalah Bani Ruhan. Wafat dan dikebumikan di pesantren Nurul Jadid Paiton, karena Kiai Hasan Abdul Wafi adalah menantu Kiai Haji Zainul Munaim 1906 sampai 1976, pendiri dan pengasuh penterama Pondok Pesantren Jadid Paiton Probolinggo. Beliau menikah dengan Nyai Aisyah binti Zainal Mu'minin, bukan hanya menantu, ya, dari jalur ibu. Kiai Hasan Abdul Wafi sebenarnya masih ada hubungannya keluarga dengan Kiai Zaini ini karena istri Kiai Ruhan yang bernama Nyai Nur Sari adalah saudara kandung Kiai Mudarik atau Kiai Mudrik, ya, begitu ya. Jika dibentangkan muka silsilah adalah Kiai Hasan Abdul Wafi Ibnu Nyai Latifah binti Nyai Nur Sari binti Kiai Ismail, sementara silsilah Kiai Zain adalah Kiai Zain Ibnu Kiai Abdul Muknin Ibnu Kiai Mubarak Ibnu Kiai Ismail. Dengan demikian nasab Kiai Hasan dan Kiai Zain bertemu di Kiai Ismail, keponakan Kiai Mahal pendiri pesantren Kembang Kuning Pamekasan tahun 1619 Masehi. Demikian nasab biologis Kiai Hasan Abdul Wafi yang terhubung dengan Kiai Asy'ad Syamsul Arifin dan Kiai Zainal Mu'min. Bagaimana nasab ibunya sebagai Kiai Asy'ad dan Kiai Zainal Mu'min yang santrinya kelana, maka Kiai Hasan Abdul Wafi juga ia malang melintang dari satu pesantren ke pesantren yang lain, seperti itu. Pertama-tama tentu Kiai Hasan belajar pada orang tuanya setelah ayah dan ibunya wafat ketika beliau masih kecil. Maka Kiai Hasan melanjutkan ke pesantren Banyu Anyar yang saat ini diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid Ibnu Kiai Abdul Hamid Ibnu Kiai Isbat. Tak nyata Kiai hanya Hasan Abdul Wafi yang belajar di pesantren Banyu Anyar Pamekasan 1 tahun sebelum Kiai Hasan Abdul Wafi lahir 1923 tahun 1922, ya. Kiai Haji Zainal Mu'min mondok di pesantren Banyu Anyar Pamekasan, asuhan Kiai Haji Abdul Hamid yang dibantu putranya Kiai Abdul Majid wafat tahun 1958. Hal yang sama juga dilakukan Kiai Asy'ad Syamsul Arifin. Beliau juga berguru kepada Kiai Abdul Hamid. Bahkan menurut punya Kiai Haji Hasim Abdul Rahman Rasyid atau Rasulullah PCNU Jalan Jember, Kiai Asy'ad sempat menjadi menantu Kiai Abdul Majid saat beliau menikahi Nyai Lubah binti Kiai Abdul Majid. Setelah menikahi selama 2 tahun, karena satu dan lain hal mereka terpisah, pernikahan tak bisa dilanjutkan. Dengan demikian jelas sekiranya Kiai Hasan Abdul Wafi belajar pada Kiai Abdul Majid Banyu Anyar
Hamid berapa naskah menyatukan tahun Kiai Abdul Hamid bin Ibnu Kiai Isbat wafat tahun 1931 di Mekah dan dikuburkan di kuburan Ma'la bersama kuburan para ulama, para sahabat Nabi dan Siti Khadiijah binti Khuwailid istri Nabi Muhammad SAW. Dan sepeninggal Kiai Abdul Hamid atau persianya tahun 1943, Kiai Abdul Majid mendirikan pesantren sendiri yang diberi nama Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata Pamekasan. Usai belajar di Banyuanyar, Pamekasan, Madura, Kiai Hasan Abdul Wafi melanjutkan studi ke sebuah pesantren di Sidoarjo, asuhan Haji Sahlan selama 2 tahun, dan selanjutnya ke Pondok Pesantren Darul Ulum Paterongan Rejosoro Jombang yang saat ini sedang diasuh Haji Ramli Tamim 1888 sampai 1958 Masehi. Ayahnya Haji Mustahil Ramli 1931 1985. Hanya Kiai Hasan atau Kiai Hasan Abdul Wafi putra Muhammad Haji Jainal Mu'in seperti Haji Muhammad Hasim Jaini 1939 1984 dan Kiai Abdul Wahid Jaini 1942 2002 juga pernah belajar di pesantren Paterongan Rejo Jombang ini beda dengan saudara yang lain itu yang jelas dari pengembara penjayangan mulai dari Banyuanyar hingga Karafiak ya, Kiai Hasan Abdul Wafi tak pulang ke Pamekasan lagi tahun 1956. Kiai Hasan Abdul Wahab melanjutkan perjalanannya pada Kiai Zain Mukmin yang saat ini melintas sebenarnya atau pesantren Nurul Jadid. Terus bersama sang kakak Kiai Haji bersama sang kakak Kiai Haji Hasan menikahi Nyai Aisyah Jani Munim dengan dikaruniai 12 anak. Salah satu Kiai Haji Khalilur Rahman, mantan Bupati Pamekasan. Dalam berorganisasi, Kiai Hasan Abdul Wafi juga mengikuti langkah Kiai Jani Munim, aktif di NU bukan di organisasi lain. Masya Allah ya. Dikisahkan sebagai sumber awalnya ketika Nuh keluar dari Masumi tahun 1952, Kiai Zainal sempat bimbang antara bertahan di Masumi dan hijrah ke Partai NU. Kebimbangan ini bisa dimaklumi di satu sisi Kiai Abdul Majid putra Kiai Abdul Hamid yang sekaligus guru Kiai Hasan Abdul Wafi tersebut mengajak Kiai Zaini untuk aktif diakui organisasi yang berada di bawah payung Masumi. Sementara disinilah Kiai Zainal masih memiliki keterangan pita batin dan kontak perjuangan dengan para kiai alumni pesantren dengan Bangkalan asuhan Sayyikhuna Khalil Bangkalan dan pesantren Tebu Ireng asuhan Kiai Haji Hasim Asy'ari yang sebagai besar memilih membesarkan partai NU daripada lain. Berhari-hari dalam kebingungan, Kiai Zaini Mu'ni melakukan perenungan mendalam dan menjalani salat istikharah. Akhirnya ditemukan jawaban langit bawah. Dirinya mantap memilih NU sebagai media perjuangan dengan konsekuensi keluar dari Masyumi. Sejak itu Kiai Zaini dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid termasuk Kiai Hasan Abdul Wafi aktif ber-NU. Tak hanya menjadi warga NU bisa, Kiai Zainal pernah menjadi Rais Suriah PCNU Kerakasan Probolinggo dan mengikuti jalan hidup Kiai Zaini. Kiai Hasan Abdul Wafi juga pernah menjabat Rais Suriah PCNU Kerakasan. Putusan Munas NU tahun 1983 agar NU kembali ke Hitoh 1996 melangkah Kiai Hasan Abdul Wafi. Sejak itu beliau untuk melibatkan diri dalam carut marut politik praktis. Kiai Hasan berkonsentrasi pada upaya menjadi NU sebagai media dakwah untuk mengedukasi masyarakat. Beliau berkeliling dari desa ke desa untuk menyampaikan ajaran Islam, azuhan Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah
semboyannya yang paling terkenal, masyarakat harus memiliki pengetahuan secara S2, yaitu Sulam Safinah. Sulam Safinah S2 ya. Tak hanya berdakwah di kampung-kampung, Kiai Hasan Abdul Wafi juga rajin mengikuti aktivitas Bahsul Masail NU, mulai dari tingkat baca NU hingga PPNU, bahkan Munas dan Muktamar NU di beberapa dikuasai dengan Bahsul Masail. Kiai Hasan Abdul Wafi berada dan lingkaran diskusi panas dengan Pak Kiai NU lain. Nazah hukum Islam yang disampaikan para berseminar dan perumus Bahsul Masail karena mendapatkan tantangan akademik cukup kuat dari Kiai Haji Hasan Abdul Wafi. Dalam sebelum acara halaqah tentang hukum bunga bank yang diselenggarakan Ma'had Ali Situbondo, Jawa Timur, Kiai Hasan Abdul Wafi misalnya terlibat dalam diskusi tajam dengan Profesor Tidak Haji Kiai Syekhul Hadi Bermona 1941-2010. Tarik tambang pemikiran tak terhindarkan, namun alhamdulillah diskusi yang sampai pernah itu berhasilkan didengarkan oleh sang moderator piawai Kiai Haji Yusuf Muhammad Jumbar 1952-2004. Ya Allah, 3 kali itu seakan sudah tidak ada dipanggil Allah. Ya Rahman nawa kuburahu wa ahad alaina min harakatin. Akhirnya saya mengenang Kiai Hasan Abdul Wafi sebagai orang alim, terutama di bidang fikih. Punten Ustaz jaringanna palih dia mah ngelep mohon mangga. Pokoknya mengapresiasi dalam bidang dakwah dan mendukung dalam kebaikan, itulah sebuah kebaikan. Selamat sehat untuk Teh Halim. Akhirnya saya mengenang Kiai Hasan Abdul Wafi sebagai orang alim, terutama di bidang fikih. Teguh pendirian dan memiliki komitmen NU cukup kuat. Soal komitmen ke NU-an salah satunya tercermin melalui sholawat Nahdiyahnya yang kini berkumandang di mana-mana. Kiai Haji Abdul Muksin Ghazali, Wakil Ketua LBM PBNU Al-Mus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo. Laku min ajin nabawi bi rasulillah wal badawi Jadi begitulah sejarah singkat pencipta sholawat NU. Seterusnya kita dengarkan masuk sholawat NU Feva Zulfikar Basyaiban official musik video Feva Zulfikar. Setelah Feva posting sholawat Nahdiyah beberapa minggu kemarin, banyak dari sahabat Feva yang minta dibuatkan versi yang ada dengan musik. Salatan Alhamdulillah
bihajihan lil'iyah wa ila'i dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunasitu. Alhamdulillah di Rancaikek juga di sini di Desa Jelegong sudah ada air mineral guys, seperti ini ya. Sudah ada air mineral tuh ya. Alhamdulillah. Dan ada galonnya juga yang bermerek NU ya. Untuk mengembangkan NU yang ada di Rancaikek. Yang butuh datang ke rumah daerah Jelegong. Salli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang mau beraktivitas untuk Bandung dan sekitarnya, Garut terus daerah Bekasi, Majalengka, kalimatina mi'yana dhatil ulama lillahi kalimatina. Jami'an nadatil Jadi Teh Feva Zulfikar di Subrep ya, V ya. Zulfikar di Subrep, like and comment untuk beliau yang menyanyikan selawat Nahdiyah. Siapa sih Feva Zulfikar ini? Kita cari ya di Google ya. Dinil Islam. Batuk ya, harus pakai air hangat gitu ya. Jadi siapa sih? Hanya tidak banyak kaset yang cocok. Siapakah Feva Zulfikar ya? Oke. Jadi Sarifah Feva Esya Akila Zulfikar Basyaibah Al-Idris Al-Hasani atau yang sering dikenal dengan Feva Zulfikar Basyaiban, lahir 7 Juli 2003. Oh iya ya. 7 Juli 2003, anak kita itu. Adalah seorang penyanyi lagu-lagu religi maupun qasidah dan sholawat yang berasal Sidoarjo, Jawa Timur. Ada air teh putih aja ya. Nah, air putih, makasih ya. Jadi Zulfikar Muhammad Basyaiban Al ya. Kota asal Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau ya. Lahir 7 Juli 2003, umur 18 tahun. Alhamdulillah ya. Ini ya.
Ini ya, nah ini orangnya ya, biar tahu ya. Pokoknya kalau masuk ke channel lu pasti tahu Pak Zulfikar siapa gitu kan. Nah, jadi YouTube-nya Feva Zulfikar, cari aja ya. Terus jadi umurnya lahir 2003 ya, lahir 7 Juli 2003 beliau ya. Jadi penyanyi. Jami'a nadhatil ulama kalimatillah. Jadi ada di sini ya. Di sini juga ada menerangkan siapa sih Pepa Zulfikar itu. Yang sudah menekan tombol like dan subscribe, saya doakan semoga panjang. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rezeki yang lancar dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini ada Profil dan biografi VV Zulfikar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. nah gitu. Kepala itu sangat pas untuk Frial X Akila Zulfikar. Akila Jarak Zulfikar. 14 tahun itu mengikuti jejak ayahnya, Ustadz Mikdar Zulfikar. Dia memiliki jam terbang tinggi menjadi karya. VV mengaku memiliki hobi mengaji dan bersalawat sejak kecil. Berselawat dari kecil Hampir gak? Setiap hari dia Masya memanfaatkan Allah. waktu untuk Iya. salawat dan ngaji dengan Salawat, nada-nada ngaji. yang indah. Baik di Salawat, rumah, ngaji, salawat, sekolah, ngaji. maupun di setiap perjalanan. Kegiatan itu kadang dilakukan bersama ayahnya, pokoknya pas ada waktu kosong, pasti sholawatan atau ngaji, katanya. Kebiasaan tersebut menjadi kegiatan rutin VV di luar sekolah. Putri sulung pasangan Mikdar Zulfikar dan Riza Fitriyatus Zahro itu akhirnya menjadi koni muda berbakat yang kerap diundang di berbagai daerah. Masya Allah ya. Mulai Zulfikar dari Jawa ayahnya. Timur, Bogor, Nanti kita- Jakarta, hingga Banjarmasin. Nanti kita VV mengatakan bakat yang dimiliki saat ini sebagai karya memang tidak lepas dari peran sang ayah yang juga kari. Oh, Sejak kecil, dia selalu ikut Zulfikar yang akrab dipanggil Ustadz Zulfikar untuk memenuhi undangan mengaji di berbagai daerah. jadi gitu guys. Jadi masa dari kecil kita harus didik anak kita, karena anak mau diyuhawidani ayunasirani ayumajisani. Jadi orang Nasoro atau jadi penyembah api atau jadi au baragajul nih, au jeger nih, au tukang dagang nih, au tukang sholawat nih, tukang ngaji nih, itu tergantung orang tua kita. Jadi Yahudi kan Nasrani tergantung orang tua anak itu ya. Mencetak anak tidak bin salabin aba kadabra atau prok kayak Bang Parto, gak bisa. Harus mencari satu pasangannya juga harus yang solehah. Suami juga harus solehah orang tuanya. Lahirlah anak melahirkan seperti putra ini Feva Zulfikar ini. Ayahnya tukang ngaji, anaknya juga jadi ahli pengajian dan suaranya merdu bagus, banyak hafal ribuan sholawat gitu kan. Oke. Jadi anak yang soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsanya seperti ini. Karena harta yang paling berharga adalah anak, bukan mobil, bukan rumah, tapi harta juga bisa kita sampaikan ke masjid, wakaf, boleh itu kan mengalir pahalanya. Teruskan ya. Kebiasaan tersebut membuat VV semakin jatuh hati pada dunia mengaji. Setiap abi panggilan VV kepada Zulfikar diundang sebagai kari, saya selalu diajak, katanya. Selain itu, lanjut VV, ayahnya selalu mendengarkan qiraah dari Iran melalui YouTube setelah selesai salat. Dua surah yang kali pertama dikenalkan adalah surah Ad-Duha dan Al-Kasar. Mau tidak mau, saya sering mendengar qiraah itu.
Lama-lama saya mulai suka dengan kiroah, ujarnya. Saat itu, usia Feve masih 3 tahun, bahkan Baru dia 3 belum tahun. bisa membaca Al-Quran, padahal saya belum tahu sama sekali huruf hijaiyah, ungkapnya. Kebiasaan mendengarkan orang mengaji ternyata membuat Feve sangat mudah belajar Al-Quran. Bahkan dari 3 ketika tahun, Kak. kali pertama belajar Iqra, guru mengajinya langsung menyuruh untuk langsung melanjutkan Al-Quran. Saya kaget juga, katanya. Dari situ, lanjut dia, proses belajar Al-Quran semakin mudah. Ketertarikannya terhadap qiraah pun semakin besar. Hampir setiap hari dia mempraktikkan cara membaca Al-Quran dengan gayanya sendiri. Begitu juga salawatan. Aktivitas tersebut kerap diabadikan Ustadz Zulfikar dengan cara merekamnya. Abi paling suka membuat video saya sedang bersalawat dan mengaji, ujar siswa kelas 7 di SMP Asa Cenut Kelas 7, Masya Allah. Sidoarjo itu. Feve mengatakan rekaman-rekaman tersebut mulai dilihat banyak orang. Ditambah kebiasaannya mengikuti ayah mengisi pengajian membuat orang-orang mengetahui bakatnya. Karena itu, banyak tawaran untuk mengisi qiraah waktu saya masih kelas 1 SD. Kelas 1 SD sudah diundang, Masya Allah. Pembukaan suatu acara, katanya. Tampil kali pertama membuatnya sangat deg-degan bercampur senang. Sebab, apa yang dilakukan itu adalah kesenangannya. Sejak itu, gadis kelahiran Jombang, 7 Juli 2003, tersebut banjir order. Saya malah bisa seperti Abi, tuturnya dengan bangga. Feve juga terus menunjukkan prestasinya di bidang qiraah. Dia pernah menjuarai lomba tingkat kabupaten dan merebut posisi ketiga level provinsi Jawa Timur. Menurut dia, hobi qiraah dan salawatan tidak ingin dinikmati sendiri. Selama ini, dia kerap menyebarkan virus salawat dan qiraah kepada teman-teman sejawatnya. Sallu ala Nabi Muhammadin. Teman-teman santri lainnya saat Insyaallah ya. ada juga sih yang usianya di atas saya, ujarnya. Saat ini, dia menularkan virus tersebut di SMP Asa Cendekia. Feve menyebutkan, setiap kali ada jam kosong, dirinya sering mengajak teman-teman sekelas salawatan bersama. Sebagian besar temannya sangat menyukai kegiatan tersebut. Bahkan, ada teman yang ingin belajar secara privat. Saya senang. Guru juga ya. ikut senang, katanya. Menjadi guru. Kita lihat seputar tentang sholawat Feve Zulfikar bersama Ayah Dah di acara walimah. Acara Feve Zulfikar di hari. Baiklah, yang kita nanti yang kita tunggu luar biasa sudah hadir di sini, siapa? Masya Wow, Allah. tepuk tangan buat DPV. Feve Zulfikar di Purbalingga. Assalamualaikum. Wow, luar biasa. Ayo, boleh ke tengah sini, DPV. Tengah sini. Iya. Dari salamnya saja dah sah. Ya, apa juga. Wow. Assalamualaikum. Ya, ini. Bersama Ayah Dah ya. PP luar biasa. Terima kasih ya hadir juga di Purbalingga ya. Bersama Ayah Dah. Nah. Adalah untuk Harla NU yang ke-93 dan pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama ya. Pokoknya inilah warga NU dari Purbalingga. Coba disapa silakan untuk Abbas sama Memet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Apik baik. Apa? Apik. Baru belajar bahasa yang ngapak-ngapak ya? Iya nanti. Jadi ya ini acara NU ya. Oke next, percepat ya. Nah, ini ya. Ini. Nah ini ayahnya ya.
Dia udah S3, doktor ya, ayahnya. Ya, ini anaknya, ya, anak pertama, ini ayah. Assalamualaikum ya tinggi banget ya suaranya. Sallu ala Nabi Muhammadin. وأتيت إلى حبيبي فاهدى قلب ورفقا صل على السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي. Tinggi banget ya beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Kita lempok Nah itu loading guys, itu loading, loading alias loading guys. Jadi begitulah ceritanya. Ayah dah, jadi buah kalau jatuh Alfi assalamualaikum. Jadi buah kalau jatuh pasti deket pohonnya. Jadi orang tuanya penyair salawat dan mengaji ilmu agama ya jatuhlah gitu kan. Nah, ini dicontohkan adalahnya bagus gitu kan. Orang tuanya ini dan itu. Makanya jadikanlah Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibi. Yang mau kerja hari Senin weekday, selamat melaksanakan kerjaannya dan bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya berangkatnya jam 8 ya. Nanti kerjanya jam 8. Acaranya kalau random acaranya jam 5 sampai jam 8 itu mengaji ya, mengaji dan selawat. Itu kisah bang lillah. Itu kisah bang
Rasulillah Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi. Tinggi banget ya. Harus benar-benar keluarkan suaranya yang ekspresif penuh segenap jiwa. Mana suaranya di sini? Bil barokah sholawat. Assalamualaikum ya Habibi. Nah, begitulah sholawat dari Faifaz Zulfikar yang menyanyikan pertama sholawat NU. Sekarang kita udah tahu tentang pengarangnya, siapa yang mengarang syair NU itu ya. Dan Faifaz Zulfikar ayahnya Abang Zulfikar. Nah, bagi yang sangat berbahagia, selamat melaksanakan aktivitas di hari Senin. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadikanlah pagi yang sangat berbahagia dan bismillah. Mungkin ada di sini ada yang apa namanya? Ada yang apa ini? Salawat Nahdiyah sudah kita kumandangkan. Teh Faifaz Zulfikar. Saya di Bandung mohon maaf atas segala kekurangan. Jadikanlah kita yang terbaik, dan dijadikanlah pelopor yang terhebat untuk masyarakat, khususnya untuk keluarga kita, umumnya untuk masyarakat, wilayah, negara, bahkan dunia. Jangan lupa like, komen, share channel dakwah ini. Kami Abdul Qahar di YouTube-nya Abdul Qahar Garut Selatan, IG-nya Qahar 0810. Syukron wa ilaikum assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.